Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Riam Biru semuanya. Hari ini mungkin lagi-lagi agak sedikit beda gitu ya, karena ada Bro Labib sama ada satu temen lagi. Siapa nama lu? Hendra, oke. Gue pikir mau pakai nama samaran ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ada dua kawan nih di sini gabung. Ya, seperti biasa, Bro Labib juga mau nge-share cerita dan Bro Hendra juga rencananya mau nge-share cerita juga gitu, biar rame lah. Makanya udah gue kumpulin aja jadi satu gitu. Kita bertiga ngeteknya. Bro, lu majuan dikit kenapa ya? Oke. Ntar lu hilang lu di kamera lu. Nah, dah. Mungkin gak usah banyak ini ya, banyak omong kali ya. Langsung aja, kali ini siapa dulu yang mau cerita nih? Mas Labib mungkin ya. Oke, silakan Bro Labib. Lu duluan. Lu kemarin udah sempet sounding gitu mau cerita apaan gitu kan. Ya, makasih sebelumnya udah dikasih kesempatan sama yang punya lapak. Oke. Ya, jadi ya langsung aja ya. Langsung aja lama-lama. Jadi gini, ini cerita dari masih apa ya? Masih saudara sih ya. Masih ya bisa dibilang sepupu lah, kakak sepupu. Kakak sepupu, oke. Jadi kalau disingkat ceritanya gini, intinya kakak sepupu tadinya dari Jakarta, terus dia pengen pindah ke Jawa. Bentar, sorry, gue benerin dulu mic lo. Dah. Oke. Ke Jawa pengen pindah, karena waktu udah mepet. Pas itu kan kalau pindah balik sama keluarga, otomatis anak-anaknya juga mesti pindah sekolah. Nah, jadi mau nggak mau waktu udah mepet secepatnya lah biar dapat tempat. Dapatlah tempat, nggak jauh dari hunian lama. Cuman tempat yang dapat dari pihak suaminya. Di sini Pak Imam. Oh, oke. Pak Imam itu siapa? Nama suaminya? Nama suaminya. Kalau sepupu saya kan istrinya kan, Mbak Olivia. Mbak Olivia, oke. Nah, Pak Imam ketemu sama saudara yang di sini, akhirnya dapat satu tempat. Jadilah akhirnya kontrak sepakat. Buat coba-coba ya udah setahun dulu. Buat coba-coba setahun. Nggak sebulan kayak gitu enggak ya? Emang nggak boleh. Kalau ya? di sini kan apa ya? Yang namanya kontrakan dulu ya. Itu kan tahunan bukan bulanan. Iya, tahunan. Tahunan betul. Nah, ya udah akhirnya jadi boyong dari sana ke sini. Saya juga ikut kemas-kemas waktu itu, saya ikut bantu-bantu. Ya, terus? hari pertama biasa kan, selamatan apa gitu kan. Manggil RT RW, perkenalan. Tadinya sih ya nggak ada masalah ya. Maksudnya kalau dilihat dari struktur rumahnya itu nggak kelihatan mistis lah. Biasa, enak, enjoy. Cat bersih, halaman juga bersih. Pokoknya ya rumah bagus ya. Bagus lah. Umumnya rumah lah. Paling pas saya masuk kan bisa dikata ya ikutnya rumah layak banget. Jadi halamannya depan luas. Depan ruang tamu, samping ruang tamu ada garasi, ruang tengah kamar-kamar, ada jarak buat kumpul-kumpul keluarga di situ masih ada lumayan. Belakangnya baru ruang belakang ada dapur, ada kamar mandi. Itu satu lantai. Satu lantai. Cuman ada lantai atas cuman buat jemuran aja. Oh iya. Jadi bagian ada belakang ya. Belakang. Tapi posisi tangga itu di samping. Masih satu ruangan di tengah itu kelihatan cuma keseket sama jendela kaca aja. Jadi kalau dibilang ini ya enak lah, maksudnya tempatnya asik. Jadi suasananya nyaman ya? Nyaman, nggak kelihatan enggak lah. Cuman pas baru tahu-tahunya kan seminggu setelah menempatin. Justru malah yang lebih pertama kali tahu itu anaknya. Anak yang nomor 2 si Al. Dia pas main. Jadi ceritanya ini rumah ada masalah gitu? Iya, jadi yang kelihatan rumah bagus, nggak taunya rumah itu lumayan berhantu. Iya, ada sesuatu lah. Ada sesuatu. Iya.
dari awal-awal kayak gitu, gangguan biasalah, nggak visual. Gangguan pertama gangguan ya suara apa jatuh. Benda jatuh. Benda gitu ya? jatuh kan kalau kayak gitu kan wajar kan. Tadinya gitu, kayak jatuh apa pecah. Paling kucing gitu. Tikus ya. Lama-lama kok aneh ini. Kayak nggak wajar ya. Nah, si Al pas pulang itu siang bolong. Pulang ke rumah, duduk di depan, kan depan ini ada tempat duduk kayak gini, 2. Itu pas di pintu apa namanya teralis itu, tuh lihat ular. Cuman jalannya nggak gini, lurus, panjang. Ya, ditungguin, kok ini nggak ada ujungnya itu. Oke. Pas itu, udahlah, dia takut kan masuk. Cuman dia nggak berani cerita sama kakaknya, sama ibunya nggak berani. Itu ularnya di pintu teralis sebenarnya pintu pagar. Iya. Oh, pagar depan itu. Depan, pas depan itu nggak masuk tapi jalan samping aja gini, lewat gini. Cuman nggak ada ujung-ujung, ditungguin lama banget. Udah gitu nggak kelok. Nggak, iya, lurus aja. Dah. Kejadian berikutnya biasa di ruang tamu, itu yang lebih intens malah di ruang tamu. Sering banget. Kadang kayak kelihatan orang lewat apa. Kadang pas keluarga lagi di tengah, lagi santai-santai nonton TV, tahu-tahu ketok-ketok, kadang buka, ada tamu. Ntar kalau dibuka sepi, nggak ada orang. Jadi ada yang ngetok tapi nggak ada orang. Sering banget kayak gitu. Sementara pagar depan tutup gitu. Ya, aneh. Udahlah. Jadi kejadian ketok pintu itu seringnya pagi, malam? Nggak pakai waktu. Bisa pagi, bisa siang. Kadang malam lebih-lebih. Oke. Iya, serem. Terus? Ya pas kelihatan jelas-jelas visual itu malah si Al. Si Al itu anak yang pertama ya? Anak yang kedua. Oh, anak yang kedua. Begitu pas lagi tiduran di tengah, santai-santai sambil nonton TV. Ya udah malam sih mau tiduran. Cuman pas begitu dia rebahan, baru mau tidur lah. Pas dia buka mata itu sejengkal itu ngadep muka. Apaan itu? Katanya perempuan tapi matanya merah gitu. Di situ kan dia lari kan, spot jantung, langsung kabur nyari temen. Kebetulan kakaknya nggak ada kan, adanya ibunya. Ngumpet sama ibunya, ada apa? Nggak apa-apa. Tetep dia nggak mau ngomong. Padahal kejadian udah berapa kali gitu. Dia ngerasain. Dari mulai ketok pintu ini itu dia tahu. Sampai yang terakhir itu ya. Cuman dia nggak mau buka. Terus? Iya, sering nggak? Pas kebetulan kan dia kan dari Jakarta. Saudaranya Pak Imam itu main. Saudara ya. Yang dari Jakarta main. Pak Imam itu suaminya Mbak Olivia ya. Mbak Olivia. Pas main. Bentar. Pak Imamnya di situ atau enggak sih? Pak Imam di situ, cuma kan dia masih kerja di Jakarta. Oh, jadi ya boleh dibilang posisinya masih di Jakarta ya. Jakarta, Pulang ke situ cuma sesekali doang. Sekali doang, kadang 2 minggu sekali, sebulan sekali ya gitulah. Nah, Pak Imam posisi di Jakarta. Pas pulang ke sini kan rame-rame sama saudaranya ikut sekalian pulang. Pas main ke situ Pak Imam berangkat pagi, pulang nyampe sini sore, nyampe Tegal. Begitu masuk biasa nggak ada apa-apa kan, santai nggak apa-apa biasa, nggak ada yang janggal lah. Sampai malamnya maghrib ngopi-ngopi, makan-makan, ya itu si supir kan habis makan pasti pengen ngerokok. Suruh masuk nggak mau, enggak, saya di luar aja, pengen nyantai. Oh ya udah, kata rombongan si kakaknya itu, kakaknya Pak Imam itu pas di luar kemungkinan capek apa gimana, pas malamnya itu malah dia ketiduran di mobil. Sopirnya ketiduran di mobil. Akhirnya Pak Imam sendiri mau bangun, ada kasihan lah, mungkin capek kan, udah biarin tinggal. Masuk lagi sama keluarganya dia juga. Nggak taunya paginya dia baru cerita si sopirnya itu, Pak Imam di sini rame ya, kalau ini ada acara ya. Pak Imam bingung acara apa, semalam sepi banget gitu.
Enggak, semalam tuh ramai banget. Kayak ada pasar malam. Iya. Katanya gitu. Cuman kan bingung, ini gimana? Lu ngimpi kali Mak? Enggak Pak, betul Pak. Semalam tuh ramai banget. Pokoknya ramai lah. Saya lihat kok, masa cuma emang saya nggak turun, saya dalam mobil. Saya malas aja, masih capek. Terus ya udah saya tidur lagi. Cuman saya masih ingat banget itu ramai banget. Itu berarti di halaman ya? Iya di luar rumah. Di luar rumah ya? Dia kan di mobil kan, nggak masuk. Nah, sama saudaranya Pak Imam juga gitu. Pas dia itu posisi di dalam rumah kan, di ruang tamu dia ngeliat, dia kira Pak Imamnya. Ya karena dia kakaknya kan, cuma manggil mam. Nggak tanya Pak Imam malah nyaut di belakang. Iya Mbak, ada apa? Loh, itu di depan siapa kok kamu di situ? Iya. Apa pas itu emang apa? Kakaknya itu setahu saya dia emang minus matanya, nggak jelas kan. Makanya dia cuma gini-gini doang. Pas begitu Pak Imam manggil ke belakang dia kaget. Tadi siapa di depan? Jadi di depan tuh sering banget interaksi kayak gitu. Itu yang depan. Lama-lama Bu Olivia juga udah ngerasain kayak gitu. Kadang kayak dengar suara kuda, kok aneh. Kok suara apa kuda? Kuda kan, masa di sini ada kuda siapa yang ini gitu. Posisinya nggak lazim lah kalau gitu. Kuda kan udah nggak zaman bahasanya gitu kan. Itu udah kayak gitu, sering banget. Itu suaranya dalam rumah atau? Dia dalam rumah tapi kedengaran. Kayak di luar itu ada. Suaranya itu dari luar. Dari luar, jadi lumayan senter lah suaranya, nyampe kedengaran kan. Kadang lucu. Pas dia kadang keluar, tengok-tengok nggak ada apa-apa itu. Kayaknya nggak ada yang pelihara kuda. Itu kok kalau malam kok ada suara kuda, itu dari mana? Berarti suara kudanya itu malam ya? Iya, seringnya kayak gitu. Nah udah gitu, itu interaksi yang lebih-lebih tuh waktu keponakannya dia tuh main. Keponakannya Mbak Olivia tuh main. Keponakan lu juga dong berarti. Pas main itu belum, nggak malam padahal itu sore loh. Pas main dia di tengah, kan di tengah sampingnya ada tangga yang buat ke atas. Buat jemur ya? Buat jemur. Dia lagi main-main, pas nengok keluar ke samping itu ada sosok perempuan gini duduk di tangga. Lagi kayak gini. Oh itu tangga yang mau ke jemuran? Emang yang ke jemuran itu. Itu padahal masih sore ya? Masih sore jam 4-an lah. Dia lari. Ini kan kita sama ibunya, Mi, ada apa? Mi pulang yuk Mi, pulang. Ada apa? Dia nggak ngaku di situ enggak sih? Udah pulang Mi, pulang. Pas di rumah ditanyain, kamu kenapa? Di rumah tante ada itu Mi. Baru cerita dia di situ. Oh, kayaknya kan itu apa sih, kuntilanak ya? Ya mungkin itu kan kalau sosoknya kalau ya kayak gitu sampai kayak gini udah pasti ya kayak gitu. Ya stres juga kan, ini kok tambah minggu tambah kayak gini. Ini ada apa ya? Itu? Tambah serem berarti. Terus? Ya sampai di lingkungan juga ternyata kayak gitu juga. Di lingkungan udah dikenal ada yang aneh, ada yang janggal itu. Kadang malam-malam ada duduk di depan, kan ada kursi kayak gini. Di teras. Di teras itu duduk, kadang itu siapa? Notabene itu rumah kosong. Tadinya kan gitu kan. Itu sering banget. Enggak, maksudnya itu sebelum dikontrak. Iya. Warga itu, maksudnya warga udah gitu. tahu, iya warga udah tahu. Ada yang nggak enak itu, nggak janggal itu. Hanya Mbak Olivia ya. Dia pas dia main ke apa? Dia belanja di warung tetangga kan. Pas dia belanja ada yang cerita, ada yang rumpi gitu bahasanya. Itu rumah yang nempatin siapa? Ada yang lagi rumpi, nggak tahu itu Mbak Olivia itu di situ lagi yang. Di situ. Kenapa sih? Kok kuat ya? Gitu kan. Mbak Olivia udah tambah ini jangan kok tetangga ngomongnya gitu kok kuat ya? Berarti kan ada apa-apa ini. Akhirnya pas orangnya udah pergi, Mbak Olivia baru nanya sama yang punya warung. Mbak, ini saya yang nempatin rumah itu. Emang dia ngaku kan. Itu sebenarnya rumah itu ada apanya sih Mbak? Nanya-nanya gitu ya.
Si warung sih nutupin, nggak ada apa-apa, nggak bisa, nggak mungkin. Itu mbak yang tadi beli juga ngomongnya kayak gitu kan. Berarti ini ada sesuatu nih. Jujur mbak, saya tuh sering banget diliatin yang nggak enak di rumah itu gitu ya. Tolonglah mbak cerita. Akhirnya dia cerita juga. Iya mbak, sebelum mbak Olivia ke situ, sebelumnya emang juga dikontrak sama keluarga juga. Cuman jangka sebulan dia langsung pada keluar. Semua. Ya, yang dia tahu, yang punya warung, dia sempat tanya juga kan sama yang ngontrak, kenapa baru sebulan pindah, kenapa? Dia cerita, katanya itu di depan lihat sosok berdiri, pakainya sih nggak, pakainya biasa. Cuman yang bikin sewot jantung itu kepalanya dipegang. Oke. Kan keren banget kan, jadi kepalanya dipegang. Kepala buntung itu. Nah, spot jantung udah. Itu nggak lama langsung pada cabut itu. Langsung pamit sama yang punya tempat, Pak Hajinya. Nggak lama langsung pindah semua. Nah di situ Mbak Olivia tambah kuat kan, aduh ini mah nggak enak ini kalau dilanjut gitu kan. Kasihan anak-anak juga, kasihan yang nempatin juga semuanya. Hubungin saya pas ketemu, Beb, ada waktu nggak? Kenapa mbak? Kalau ada waktu mainlah ke tempat mbak, ada yang mau mbak omongin. Insya Allah mbak, besoknya saya baru ke sana. Nah di situ cerita semua ya. Ini kayak gini, mbak mesti gimana? Kalau kayak gini ini udah nggak sehat nih. Masa sih mau ditempatin? Gimana lah? Tolongin mbak cari solusi. Saya juga dipintain tolong ya, bingung juga. Saya nggak tahu apa-apa mbak kayak gitu kan. Ya udah, iya mbak, insya Allah. Saya cuma bilang gitu. Besoknya saya bingung, ini saya mau mesti gimana? Saya juga nggak tahu kan. bukan ranah saya. Pas lagi bingung, nggak taunya teman lama nelpon. Pak nelpon, ini nomor siapa kan? Waktu itu nomor baru kan. Saya nggak tahu itu nomor siapa waktu itu. Pas diangkat, nggak taunya teman saya itu. Loh, pas banget Pak De. Kenapa? Oh Pak De, Pak De. Kenapa? Iya pas banget lah. Kenapa Pak De? Tahu. Gue sama Pak De tahu. Nah, Pak De bilang, besok ada waktu nggak? Kenapa? Jemput saya di sini. Siap Pak De. Saya nggak lama, besoknya langsung jemput. Begitu jemput, saya nggak banyak ngomong. Pak De, ikut saya yuk. Kemana? Udah ikut aja dulu. Saya ke tujuan langsung ke rumah itu. Dari situ langsung ke rumah. Nggak usah pakai lama lah. Begitu belum nyampe rumah, di pintu depan, di gerbang, dia minta turun. Kenapa? Udah sini dulu, tak mau masuk. Itu Pak De lama berdiri kayak gini aja, kayak ngobrol tapi ngobrol sama siapa kan? Saya udah biarin lah. Saya masuk ke rumah Ibu Olivia. Mbak, itu ada teman saya. Siapa? Itu ya nantilah. Bikin aja. Yang ngerti lah kayak gitu. Bikin kopi aja dulu. Itu lumayan lama di depan. Ada kali 1/4 jam kali. 15 menitan lah ya. Begitu udah kopinya udah ada, kok masih nggak masuk. Saya keluar lagi kan. Pak De, dia ngasih kode. Nanti maksudnya. Saya masuk lagi nungguin. Begitu nggak lama saya ngerokok, Pak De masuk. Assalamualaikum. Mbak Olivia kan nungguin juga kan depan. Begitu masuk, dia tahu langsung to the point. Mbak pindah ya. Kan bingung. Pindah rumah langsung. Iya maksudnya pindah. Langsung to the point ya, berarti langsung suruh pindah. Kan saya juga kan nggak mungkin kan sekonyong-konyong Mbak Olivia main pindah aja kan. Ini kenapa? Kok tahu-tahu ngomong pindah ya kenapa? Saya Pak De, bisa nggak lebih detail kenapa Pak De nyuruh pindah?
Ya meskipun saya tahu pada ini ranahnya tabu, cuma kan ini keluarga saya, tolonglah kasih tahu. Dia cuma senyum-senyum aja, lama senyum. Udah Pak Ade tolonglah, biar sama-sama enak. Kalaupun harus pindah, kita kan udah tahu Paling ceritanya. nggak kan Mbak Olivia kan mesti ngomong sama suaminya dulu kan. Masa langsung pindah kan nggak mungkin. Iya. Apalagi itu tempat masih saudaranya Pak Imam. Ya udah, Pak Ade cerita. Ada 3 hal yang kenapa saya nyuruh kamu pindah. Yang pertama emang dari tempat di depan itu yang suka eksistensi itu, halaman rumah. Emang sebelum itu rumah dibangun itu udah ada. Itu emang tempatnya di situ. Jadi yang kalau suka duduk-duduk di teras itu dia. Emang penghuni lama. Penghuni lama situ. Nah, yang kedua yang bikin janggal. Jadi apa ya? Dia baru mau buka. Ini terus terang ada masalah intern keluarga sama yang punya tempat ini dulunya. Iya, yang punya keluarga Oh, jadi ini tempat katakan ini punya Pak Haji. Tapi sebelumnya itu punya adiknya. Adiknya Pak Haji. Jadi ada masalah intern. Apa itu utang piutang kayak gitu? Kemungkinan kayak gitu. Jadi intinya yang punya lama itu, yang lama itu suruh pindah. Intinya sekarang kamu pindah. Bisa dikata dipindah paksa diusir lah sama Pak Haji. Yang notabene masih keluarga itu. Karena kemungkinan dia sakit hati, dia kan sumpah serapah. Pokoknya siapa aja yang nempatin tempat itu akan saya bikin nggak betah. Gitu. Penuturan batik kayak gitu. Oh gitu, makanya emang betul sebelum Mbak Olivia manggil saya kan dia nemuin sesuatu di atas. Jadi kayak semacam di jemuran situ itu ya. Kayak ada bungkusan kecil dibungkus pakai kain mori kayak. Iya. Itu pakai minyak gitulah. Tahu. Ada kertas tulisannya raja gitu ya. Kayak gitu. Ada kayak gitunya. Pas itu kan pas manggil saya kan dikasih tunjuk. Nih Bib, ini apaan? Aduh, apa ya Mbak? Coba dah buka. Meskipun saya takut saya buka juga. Jadi buka, kok kayak gini, ini apa ya? Makanya saya kepikiran ini mesti minta tolong sama siapa? Itu. Nggak taunya itu kayak gitu. Lah itu sempat dikasih lihat Pak Ade juga nggak waktu itu? Enggak, udah saya buang. Oh, udah dibuang, oke. Tapi saya kasih tahu sama Pak Ade, kemarin nemu kayak gini gitu. Saya kasih tahu. Pak Ade cuma senyum aja, udah. Ya itu kamu lihat buktinya kan. Itu baru kecil, hal yang kecil. Itu yang kelihatan itu masih banyak kalau kamu pengen tahu. Jadi pas itu akhirnya Pak Ade ngomong, alangkah baiknya mending Mbak Olivia pindah. Buat jaga-jaga aja ya, ketimbang nanti lebih parah mungkin ya. Pak Ade juga ngomong, ini maaf, bukannya saya nggak mampu, tapi ini udah masuk ranah keluarga. Saya nggak mau ikut-ikut kayak gitu. Itu biar jadi urusannya dia. Kita jangan ikut campur, mending pindah aja. Akhirnya kan Mbak Olivia malamnya telepon suaminya. Tapi tadi lo baru nyebutin 2 lo. Apanya? Baru nyebutin 2 tadi. Iya, ya, yang ketiga itu emang daerah situ apa ya bisa dikata emang orang-orangnya deket itu ada sebuah makam kuna. Makam bisa ya lumayan lah. Itu emang daerah muslim murni. Apa? Masih murni, jadi masih adat istiadatnya masih dipakai. Sampai sekarang pun masih dipakai. Kayak sesajen kayak gitu. Iya. Oh, oke. Jadi makam itu ada, masih dikasih sesajen ya. Entah di makamnya apa. Pokoknya kalau ada suatu hajat itu kekunciannya dulu. Masih ubi rampe gitu. Iya. Itu masih nyampe sekarang. Masih mengkultuskan yang seperti itu gitu ya. Emang daerah situ emang udah dikenal dari zaman dulu. Emang ekstrim lah. Emang kayak gitu-gitunya masih kuat ya? Masih kuat. Dari sosok-sosoknya juga
masih berani nampak depan muka apa gimana itu masih. Jadi berarti tadi makam yang itu dekat sama rumah Ya, yang enggak jauh. Oke. Sebelah baratnya kontrakan itu. Ya masih deket lah situ lah. Iya, lumayan dekat, makanya alasannya Pak Ade pindah kayak gitu. Jadi buat sosok-sosoknya aja itu interaksi udah sering banget. Ya, sama penghuni situ sama ini udah kayak bertamu kayak gitu udah sering lah. Makanya Pak Ade pas lama itu ternyata komunikasi. Makanya begitu masuk langsung to the point kan, pindah aja kan. Karena udah ribet kali ya urusannya. Iya, Ya. udah ya. Terus akhirnya Mbak Olivianya nelfon Iya. suaminya Pak Imam ya. Pak Imam. Nggak taunya Pak Imam pun tahu bahwa rumah itu emang Bermasalah. kayak gitu. gitu. Cuma kan setahu Pak Imam udah clear gitu loh, nggak ada masalah apa-apa. Iya. Positive thinking ya. Iya. Nggak nyampe jadi kayak gini imbasnya. Dan ternyata ya seperti itu. Terus gimana akhirnya? Setelah ya saya ikut ngomong pas Pak Imam pulang, saya ditelepon sama Mbak Olivia, Bib kamu kesini. Katanya ada Pak Imam pulang. Saya ikut ngomong, Mas pindah aja lah, kasihan anak-anak. Itu impactnya ke anak-anak gimana bro? Ada nggak? Ada. Banyak kan sakit, lebih ke sakit. Berarti nggak cuman suara visual tapi ke imbas ke itunya Sakit. juga. Ada yang keganggu ya. Oke. Terus akhirnya Akhirnya dia pamit sama Pak Haji. pindah, maksudnya mau pindah juga Pak Imamnya akhirnya. Hanya mau. Setelah saya jelasin, ini loh Mas, kayak gini. Dia setelah iya betul emang. Dia udah pindah. Pindah, pamit sama Pak Haji gitu, terus akhirnya pindah ini kontrakan lagi kayak gitu. Iya. Karena Pak Haji masih saudara kan, kan nggak enak. Istilahnya kan Baru masuk, baru masuk berapa bulan sih? duitnya udah masuk, Udah masuk gitu juga, ya. masa mau ini kan? Nggak enak. Pak Haji nawarin, ya udah ke tempat satunya aja. Ada saya punya lagi tempat. Akhirnya pindah juga ke tempat yang baru. Begitu pindah, sama lah kayak gitu, pakai selamatan, kenalan sama tetangga. Seminggunya nelpon saya lagi Mbak Olivia. Kenapa? Bib, sama tempatnya, ya dah pindah Mbak, nggak usah pakai lama lah. Tempatnya kayak gitu juga. Berarti alternatif yang dikasih juga bermasalah juga ya. Iya. Dia cerita gini, masa sih siang-siang bolong di ruang depan itu nongol kepala, siang bolong loh, kan bikin spot jantung gimana kan? Apalagi dia sendirian, anak-anak pada sekolah. Iya. Trauma ntar jadinya trauma nanti. Dia nyampe apa? Dia juga ikut-ikutan kayak anak-anak sekolah. Pagi berangkat, pulang siang. Berangkat ke tetangga gitu Iya, ya. daripada dia di rumah sendirian sih, takut kayak gitu. Yang ini yang rumah yang baru lebih ekstrim atau gimana nih? Kalau SM emang yang lama, Ya lebih ekstrim yang lama. Cuman tetap aja yang tetap aja ya udah pengalaman kayak gitu kan nggak enak dilihatinnya gitu kan. Ya, Apalagi buat anak-anak siapa sih ya? Iya, siapa sih maksudnya? Kayak gitu dilihatin, yang namanya apes mas sekali dua kali gitu kan. Ya itu tiap minggu. Apa kan nggak enak juga. Iya. Iya, Terus iya. akhirnya pindah lagi. Akhirnya, Mbak, udahlah Mbak, pindah aja lah. Dia pindah ke rumah. Ya, Mbak kan punya rumah, masih ada rumah orang tua. Ya di situ aja ngapain? Kan lebih nyaman. Akhirnya ngomong sama suaminya. Cerita lagi. Cerita lagi. Ini rumah yang kedua Udahlah, ini. nyari aman lah. Yang saya lihat kan Mbak Olivia tambah kesini tambah susut kan berat badannya kan. Karena Siapa mungkin sih yang nggak juga stres kayak gitu Iya, ya? stres ya. Kasihan juga. Makanya mungkin suaminya juga mikir aja gitu. Kasihan istrinya juga, kasihan anak-anaknya juga. Akhirnya udah Akhirnya pindah. Nah, setelah pindah, Iya sampai sekarang. sampai sekarang ya Nyaman masih kan. ya. Oke. Iya. Lah sih, ini kabar Padi gimana sekarang? Iya lama. Udah lama ini. nggak ketemu? Lama nggak ketemu ini. Iya. Jadi dia nongol pas waktu kejadian itu. Udah
3 harinya nggak ketemu lagi udah. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ketemu lagi. Ini salah satu jalan juga yang buat buka cerita itu. Jadi saya juga Jalan-jalan jadi lewat tahu, Pak oh ya untungnya gitu. Tapi kalau saya nggak neken Pak Ade juga dia nggak mau ngomong. Itu saya neken Pak Ade, tolonglah cerita. Kalau saya nggak neken dia juga nggak mau ngomong. Makanya itu bab tabu juga kan. Dan bisa jadi fitnah kalau kayak gitu diceritain secara ini kan umum. Ya udahlah, pokoknya nanti kalau ketemu salam buat Pak Ade. Iya. Ini ngomong udah cerita, kelar belum ceritanya? Udah nah. Udah ya. Sebelum kelar, mau nanya dulu nih. Jadi kabar terakhir itu tentang rumah yang pertama itu sekarang kondisinya masih kosong. kosong. Oh kosong. Meskipun ya dari fisik masih dirawat, masih dicat, masih di ini masih. Tapi nggak ada Lampu yang masih nyala tetap kayak gitu. paling nyalain lampu aja yang punya. Tapi rumah kosong ya. Ditinggalin nggak ditempatin. Sampai sekarang. Yang sekarang. Ya. Si. Oke. Thank you. Bro Labib udah nge-share ceritanya. Ini masih mau lanjut nggak? Lo mau cerita nggak? Boleh. Boleh. Dikit lah, nambahin dikit lah. Boleh. Ini durasi masih cukup lah ya. Boleh. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kawan-kawan Riam Biru ya. Ini mau sedikit sharing lah cerita horor. Jadi mungkin ada beberapa cerita yang pernah saya alami, tapi ini mungkin cerita yang paling ekstrim ya, karena nyampe sekarang pun ini kalau saya masih kebayang sosoknya itu ngeri banget. Jadi ceritanya itu udah cukup lama, sekitar tahun 2010 ya. 11 tahun yang lalu. Nah waktu itu saya masih sekolah, saya karena punya teman dekat ya, kampungnya juga nggak terlalu jauh, akhirnya buat kita nongkrong itu enak. Dan kebetulan juga waktu dulu itu saya nggak terlalu suka nongkrong yang rame-rame, jadi lebih suka ke intens ya. Nah suatu ketika itu malam aku janjian sama temanku itu, namanya si Kadir. Nah nongkrong yuk bro, gitu. Ngopi, yaudah kesini ya. Akhirnya aku datang ke sana kan. Lah kebetulan itu malamnya agak serem itu, tapi memang enak buat ngopi malam Jumat Kliwon waktu itu. Nah akhirnya udah janjian, datang aku ke sana sekitar jam setengah 10 lebihan lah. Itu kejadian malam Jumat Kliwon. Nah kebetulan juga pas itu lagi musim kemarau ya, anginnya agak gede lah, agak gede. Jadi kalau dilihat dari visual rumahnya itu, rumahnya agak ke belakang ya. Jadi di depannya itu, bro, rokoknya taruh dulu bro. Di depannya terjatuh gitu. Di depannya itu ada rumah. Nah, ada sentongan kayak gang kecil masuk. Nah, cuman rumahnya si Kadir itu dikelilingi sama tumbuhan alang-alang itu loh. Pagernya itu. Itu masih termasuk kampungnya dia itu masih kampung banget lah, masih asri banget. Jadi di depannya itu alang-alang, di sebelah sininya itu ada itu apa? Wit sawo itu loh. Pohon sawo. Iya, pohon sawo itu yang gede banget dan umurnya juga udah itu pohon lama ya, sekarang lama jarang banget. ditemuin. Dan aku kan pernah dengar kan kalau pohon itu kan biasanya pohon sawo itu kan terkenal angker ya katanya ya. Banyak penghuninya lah. Cuman aku nggak ngeh nyampe situ. Aku niatnya mau ngopi ke situ. Nyampe ke rumahnya, kita ngopi, nyampe jam 10:30 lah kurang lebih lah. Jadi anginnya udah dingin. Jadi aku pas itu kok ngerasa dinginnya kok nggak enak ya, anyes gitu loh. Kayak kok makin horor ya. Padahal kita lagi nggak bahas horor gitu ya. Kita lagi ngobrol-ngobrol biasa kayak gitu. Tak amatin gitu, aku sambil lihat-lihat sekitar gitu kan. Kok ada yang aneh ya di alang-alang itu loh. Jadi kayak ada yang ngamatin. Cuman apa ya, aku bilang sama si Kadir, bro, kok rasanya nggak enak ya? Katanya si Kadir juga, iya nih kayaknya agak beda ya, agak mencekam. Padahal kita kan lagi nggak ngobrol horor kan, cuman seketika itu suasana langsung jadi berubah, mencekam gitu loh. Lihat-lihat lagi setelah sekitar jam itu alang-alangnya tuh posisinya di mana? Depan rumah sampai depan rumah. Jadi sekeliling itu sampai belakang pun masih kayak buat bakar gitu ya. Pagar ya, pagar. Iya, jadi itu liar mungkin ya. Mungkin liar karena kanan kirinya itu kosong, masih kebun. Cuman ada rumah di depannya. Depan alang-alang itu samping jalannya. Cuman kan rumahnya si Kadir itu kan masuk ke gang sedikit lah. Belakangnya juga masih
sawah luas kosong. Nah sebelum 11 lebih kok semakin bener-bener wah ini udah nggak kondusif nih. Tak lihat-lihat lah, aku lihat satu sudut di situ kan, di alang-alang itu kok kayak ada mata kayak gitu loh. Pertama yang kelihatan itu kayak agak mata kayak bola mata dua. Cuman itu apa nggak ngeh lah, aku nggak ngeh, aku nyambil ngopi aja, aku coba buyarin suasana lah biar nggak horor karena kita memang nggak terlalu suka yang horor-horor kan. Nyampe setengah 12 mulai muncul, dia geser yang tadinya di sudut itu, matanya jadi ke sini gitu loh. Jadi dia kayak bergerak kayak gitu, tapi nggak jauh di situ, cuman geser-geser di alang-alang. Jadi dia posisi matanya itu di belakang alang-alang kayak gitu, kayak di tengah-tengah. Kayak mantau gitu. Jadi kayak samar-samar. Aku kan taunya paling itu apa kayak gitu kan, nggak ngeh karena memang alang-alang kan juga. Mungkin sekitar 3 meter di depan lah, jadi agak jauh, gelap juga kan. Setelah itu setengah 12 itu muncul, jadi kok kayak di rambutnya juga kok. Bro, ini mah udah nggak enak, ini apa sih ya gitu. Jadi bener-bener setengah 12 itu pas malam Jumat Kliwon aku sama Kadir itu bener-bener wujudin satu bentuk ya. Secara visual itu aku ngelihatnya itu bener-bener ngeri banget. Jadi matanya itu melotot kayak gini ya, rambutnya tebel tanpa badan. Bayangin bentuknya itu kepala. Oh cuma kepala aja. Kepala tanpa badan. Jadi tapi gede, selutut gini lah, mungkin setengah meter ya. Segede ini kali ya, tampah segitu ya. Kegedean ya. Kegedean. Mungkin segini lah kalau di itulah. Jadi gede banget loh. Aku astagfirullahaladzim, itu apa aku gitu ya. Terus dia kayak gini nih, liatin. Kayak melototin gitu. Iya melotot. Jadi kayak wah ini auranya nggak enak nih. Itu udah keluar dari alang-alang atau gimana pasti? Jadi dia itu nggak ngelewatin alang, cuman dia stay di situ, cuman geser-geser 1 meter. Kenapa bisa kelihatan gitu? Nah, tambah lama, pertama dari mata, terus kayak rambut, sampai setengah 12 itu sekitar 20 menit, dia itu udah nyosok apa ya, udah kelihatan ininya. Liatin semuanya. Cuman tanpa badan, aku kiranya apa ini kuyang ya? Aku nggak mungkin, soalnya kan beda area kan, nggak logis. Terus aku ini selama aku beberapa tahun gitu ya dengerin cerita horor, ini bener-bener ini nggak wajar gitu. Kayak saya nggak tahu ini sosok apa gitu loh. Karena memang dari bentuknya itu hanya kepala, cuman kepala gitu loh, tanpa ada badan, terus rambutnya ini nih panjang, rambutnya sampai bawah. Cuman yang bikin serem matanya itu nggak pernah kedip, nggak pernah kedip. Jadi dia melotot kayak gini terus, jadi ngeliatin kayak gini, cuman kanan kiri kayak gini, terus geser. Aku ngobrol sama si Kadir, wah ini nggak beres, ini apa kayak gitu kan. Sampai akhirnya aku mutusin buat pulang karena udah wah nggak enak nih, udah nggak beres. Jam 12 aku pulang udah ke rumah. Setelah mau tidur ya, aku baru tidur sekitar jam 1 lah, jam 1 lebih. Setengah 2 di kamarku itu kan ada lemari kecil pakai kayu itu kan, di atasnya kosong. Dia itu masuk ke rumah. Bayangin, aku setengah tidur itu loh. Aku astagfirullahaladzim, itu apa? Aku kan kayak gitu kan. Loh, aku nggak bisa gerak gitu loh. Aku udah bacain ya berdoa kayak gitu ya kan. Tapi dia itu nyampe mungkin sekitar durasi 5 menit lah. Jadi dia dengan posisi yang lama tapi visualnya itu bener-bener detail banget. Kenapa aku tahu rambutnya panjang? Lah itu di lemari kamarku itu. Pas masuk rumah itu. Nah, secara di alang-alang itu paling kelihatan mata sama rambutnya. Tapi setelah di lemari rambutnya nyampe bawah itu. Aku lihat astagfirullahaladzim, udah nangis, udah teriak nggak bisa sih, setengah sadar antara aku bangun sama itu. Itu cuma kepala, rambut panjang tapi nggak ada badan gitu. Jadi nggak ada badannya apa ya? Jadi kayak muka semua. Bayangin muka kita kayak gitu gini kan. kayak boneka wig tau nggak sih? Boneka wig. Gede banget dan dia kayak gini nih. Lotot. Iya, liatin aku terus ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Paginya pas malam Sabtunya aku kesana lagi kan. Aku cerita, aku ini sampai ke rumah, bawa ke rumah, ini apa gitu. Terus sampai akhirnya mutusin, lah ternyata si temanku si Kadir itu cerita dia jadi sebenarnya sosok itu adalah sosok kiriman. Nah tujuannya buat siapa? Buat bapaknya temanku itu. Buat keluarganya Kadir itu ya. Mungkin saya nggak tahu detailnya itu seperti apa. Yang penting ada masalah lah. Sama pihak mana saya kurang tahu. Diceritain ternyata itu kiriman, jadi itu buat apa ya, buat
pokoknya yang Biar di nggak situlah iya biar nggak nyaman gitu loh. Hmm. Jadi segi energinya juga kan mungkin agak kerasa banget ya. Kalau orang awam pun ke situ pasti Nggak enak wah, gitu ya. ini nggak beres sih. Soalnya memang dendam ya dari sosoknya itu kayak sosok Marah dendam. gitu ya. Sampai akhirnya dia itu juga bingung ini harus gimana kayak gitu kan. Nah akhirnya aku punya teman juga kan, temanku punya teman lagi. Nah itu termasuk bisa dikatakan orang pinter lah. Nah di situ kita sharing, udah kita ke situ aja yuk, kita ngobrol-ngobrol. Nah di situ itu dibuka semua kalau itu memang kayak bisa dikatakan santet kelas tinggi lah, maksudnya udah. Jadi itu yang cuma nampak, tapi dia apa ya, narik tenaga kayak gitu. Jadi orang yang di dalam rumah itu, entah rezekinya, entah tenaganya, entah kesehatannya itu drop semua. Lesu lah ya. Nah itu, jadi nggak ada semangat kayak gitu loh. Dari sosoknya itu memang di stay di situ memang karena nyentuh tenaga kayak gitu. Nyampe akhirnya ini bisa di kita atasin. Cuman ini resikonya berat banget. Taruhannya nyawa. Kalau kita nggak kuat, aku yang si orang pinternya itu, aku yang bisa ke bawah, aku yang bisa nggak ada. Tapi kalau saya kuat gitu ya, orang pinternya, yang ngirim nggak ada kayak gitu. Sampai akhirnya yaudah kita kan pulang kan. Nantinya mau dikabarin lagi, nunggu orang pinter tersebut siap. 1 minggu berikutnya orang pinter itu datang ke rumah si Kadir, musyawarah sama orang tua. Nah, kita di situ juga, aku juga datang kan sama Kadir. Kita nggak terlalu ramai karena memang itu di dalam rumah ya. Akhirnya orang pintar tersebut tawasul kayak gitulah, melakukan doa-doa yang buat itulah ngatasin itu. Sampai malam banget lah, sampai 1:30 itu. Setelah diproses itu, pas 1:30 kedengaran suara meledak depan rumah, duar kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Yang nggak tahu cuman orang pinternya biasa aja udah tahu, karena dia udah mungkin udah siap ya. Nah setelah itu kejadian itu meledak itu, paginya ternyata orang yang dicurigai sama keluarganya si Kadir temanku meninggal. Orang deket. Ya termasuk deket lah. Nah, maksudnya tetangga kayak Iya gitu. tetangga. Oh. Tetangga. Cuman buat masalahnya apa saya kurang tahu. Iya. Jadi memang orang deket gitu loh. Dan sampai akhirnya keluarganya itu udah mulai mendingan. Keluarga si Kadir udah mulai mendingan, ekonomi juga udah membaik, muka udah mulai cerah, jualan juga udah mulai baik lah. Tapi di pertengahan jalan belum ada 1 tahun lah, ternyata diteruskan tadi tindakan yang kurang baiknya itu diteruskan ke anaknya. Dan anaknya juga radius rumahnya tuh nggak terlalu, jadi itu masih satu kampung lah. Mungkin tahu kan ini kan lagi nggak beres, akhirnya dilanjutkan sama anaknya. Nah anaknya itu di rumahnya itu ada 3 orang, itu yang anaknya, istrinya sama anaknya. Yang akhirnya terjadi lagi, jadi itu apa ya, kayak yang di situ itu ngilmu sendiri gitu loh, bukan minta bantuan orang, tapi kita ngelakuin sendiri. Makanya itu agak beratnya taruhan nyawa kayak gitu loh. Kenapa pas dihajar ini antara nyawanya orang pinter sama yang ngirim gitu loh. Makanya kan pas orang pinternya berhasil itu, yang ngirim itu kan yang meninggal, bukan dukunnya, tapi karena memang dia pakai lelakon sendiri ya, lelakon sendiri. Dan diteruskan sama anaknya juga lelakon sendiri gitu loh. Sampai akhirnya kejadiannya sama, cuman nggak terlalu se-ekstrim dulu bapaknya. Setelah itu udah mulai nyusut lagi, terus nggak enak. Nah ini sosoknya juga masih sama yang tadi. Yang kepala itu Mungkin satu ilmu mungkin ya, diteruskan lagi. Sampai akhirnya lah orang pintar tersebut, kita musyawarah lagi kan sama orang pintar. Ini ada lagi siapa ya? Wah ini ada keturunannya katanya gitu. Nah setelah itu udah kita beberapa bisa aja lah katanya orang itu, orangnya memang udah nggak baik, ranahnya udah mau mencelakakan gitu kan. Akhirnya di situ diproses lagi, tapi tidak ada apa-apa. Ini udah selesai katanya orang pintar. Udah nggak ada selesai, udah nggak akan ada hal-hal yang aneh. Ternyata 2 hari setelah kejadian pembersihan terakhir itu, kejadian luar biasa itu nampak gitu loh di keluarga yang tadi lelakon, anaknya yang pertama itu, 3-tiganya sekarang dipasung. Kenapa?
Ya, Gila. karena, iya. Jadi tiga-tiganya anaknya sampai Kasihan impactnya. ya, kasihan ya. Jadi sekarang yang lelakon kedua itu yang keturunannya itu impactnya itu bener-bener mending pertama lah, secara itu udah meninggal udah kelar gitu lah. Kalau ini malah jadi buat bahan ya lihatan orang kayak gitu loh, nggak baik lah. Soalnya dari suaminya, istrinya, sama anaknya, bahkan gitu loh. Satu rumah itu, bahkan rumahnya sekarang masih ada, terus lampunya gelap, udah di rumah mereka nggak boleh kemana-mana itu, karena memang membahayakan. Jadi kalau keluar itu udah bawanya, ngamuk ya. bawanya apa aja kayak gitu, entah balok, entah pisau untuk apa kayak gitu loh, jadi berbahaya. Tapi memang ada buat konsumsi yang memang dari desa kan mungkin menyuplai kayak gitu. Nah ternyata endingnya itu seperti itu, dan sekarang keadaan si temanku itu alhamdulillah udah ya sewajarnya orang, jadi rezekinya udah melejit lah, udah bagus sampai sekarang. Dan yang tadi yang lelakon keduanya itu ya mereka berakhir dengan Tragis lah, ya, itu. tragis ya. Ya, Mungkin itu kayak gitu sih. sesuai perbuatan mereka sendiri sih. Iya. Lu udah ya? Ini udah clear. Oke, hari ini puas 40 menit lebih, hampir 50 menit. Terima kasih Bro Labib sama Bro Hendra udah nge-share ceritanya. Nanti besok-besok ya, masih mau lanjutkan? Insya Allah. Masih banyak cerita kan? Insya Allah. Oke deh, nanti ada Bro Ayumi juga ya gitu. Jadi biar kita nggak bosen gitu. Nah, terima kasih buat kawan-kawan di rumah yang udah mau nonton ini, udah mau dengerin cerita-cerita dari kami ya di channel Riam Biru ini. Terima kasih banyak. Kami mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak enak di hati dan di pikiran, di hati dan di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Nah, ya, siapapun itu, semoga kita tetap diberi kemudahan rizki, diberi kemudahan dalam hal apapun. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Terima kasih ya sekali lagi ya. Sama-sama. Kami mohon maaf misal ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.